Nah, pada waktu berdebat di PBNU, kata yang doktor ini, namanya Ustadz Lutfi. Ini ada namanya Lutfi? Enggak, bukan ini. Dr. Lutfi Fathullah di Jakarta. Orang Betawi. Kata Ustadz Lutfi, ini Ustadz Idrus ini paling cuma lulusan sanawiyah. Menulis ilmu mustalah hadis, membantah teori-teori hadis yang saya sampaikan. Saya ini doktor bidang hadis. Dan saya ini dosen di 11 pasca sarjana. Mahasiswa saya calon dokter semua dalam bidang hadis. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Badai tanglet tentang pengertian dari Al-Hafidh. Wau diterangaken Al-Hafidh niku orang yang belajar hadis dan musyafahah. Nggih, sesuai teng kitab napa niku wau Al-Ittijahat Al-Hadisiyah. Nah, teng kitab lintune niku pernah kami temukan definisi Al-Hafidh yang agak berbeda, yaitu orang yang hafalannya dan tentang hadis dan ilatnya itu lebih banyak daripada yang tidak dia hafal. Nah, niki sebenarnya dari perbedaan istilah ini, siapa yang pertama kali menyebutkan atau mengklarifikasi tingkatan-tingkatan ini sehingga terjadi perbedaan-perbedaan istilah. Sebagian ada yang mendefinisikan Al-Hafidh itu orang yang belajar hadis dan musyafahah. Sebagian ada yang mendefinisikan Al-Hafidh itu orang yang hafalannya tentang hadis dan ilatnya itu lebih banyak daripada yang dia tidak tahu. Nah, dari perbedaan ini mestinya kan ada yang pertama kali mengklarifikasi atau menyusun seperti itu. Niku yang menyusun sinten. Terus sebenarnya pertanyaan yang kedua, sebenarnya Al-Hafidh niku nopo? Sampun. Al-Hafidh itu kalau secara bahasa orang yang hafal. Cuma kalau di dalam istilah ilmu hadis itu tidak hanya hafal, tapi apa? Itu memang pernah belajar secara langsung kepada para ulama. Terus yang kedua, ini Ibnu Hajar ya yang mengatakan, kemudian mengetahui level dan tingkatan para perawi, mengetahui jarah dan ta'dil, bisa membedakan sahih dan tidak sahih, sehingga lebih banyak yang dia ketahui, yang dihafal daripada yang tidak diketahui. Ini namanya hafidh. Mang di dalam sebagian kitab ada yang mengatakan hafidh itu hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau yang Imam Ibnu Hajar ya seperti ini, dan yang dipakai seperti ini. Dan hafidh ini yang terakhir kata para ulama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Setelah Imam Suyuti tidak ada hafidh lagi. Imam Suyuti itu hafal berapa? Imam Suyuti itu katanya hafal 200.000. Tapi pada waktu itu kitab-kitab hadis yang mau dihafal sudah gak ada lagi. Artinya kan sebagian kitab-kitab hadis dalam perjalanan waktu banyak yang hilang, tidak lengkap. Misalnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah itu yang sampai ke gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sudah 1/4. Yang 3/4-nya tuh hilang. Ya mungkin hilang pada waktu perang Tartar dulu, atau ya karena tidak ada orang yang mengkaji kitab ini secara berkesinambungan. Banyak kitab-kitab hadis yang nggak ada itu sudah nggak ada lagi. Setelah masa-masa Imam Suyuti itu udah ada orang yang menyandang gelar Al-Hafidh. Walaupun pada abad ke-12 Hijriah ada ulama Syiah Zaidiyah dari Yaman, Syekh Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, diberi gelar Al-Hafidh.
Tapi ulama ahli hadis sekarang tidak mengakui, kehafidhannya tidak diakui. Kemudian pada abad yang lalu, Sayyid Ahmad Al-Ghumari dari Maroko oleh murid-muridnya sampai sekarang diberi gelar Al-Hafidh, karena beliau memang kitab-kitabnya hadis yang ada hafal semua dengan sanadnya, dan ahli di dalam bidang tajrih, ta'dil, semuanya ahli. Tapi ya masih kontroversi. Jadi gelar Al-Hafidh ini ya memang banyak definisi seperti itu. Kalau definisi yang berlaku yang Ibnu Hajar, ya ini kan dari Ibnu Hajar kan. Orang bisa dikatakan hafidh, kriterianya apa? Itu yang disebutkan tadi. Asy-syuhrah bit-talab wal akhdhu min afwahir rijal la minas syuhuf. Memang dia populer, banyak belajar hadis kemana-mana. Kalau kita ini di pondok pesantren ya, di Mahat Ali, paling nanti kita ini paling tinggi alimun bi ilmil hadis. Artinya ngerti mustalah hadis secara sempurna. Itu kalau sempurna. Kalau gak sempurna walaupun lulus ya tetap hadisi. Artinya pemula belajar ilmu hadis. Dan di Indonesia ini rata-rata hadisi, walaupun yang doktor itu hadisi. Saya tahun 2007 pernah debat di PBNU dengan doktor ilmu hadis. Ada doktor dulu pada waktu masih di pondok tahun 2000-an, sekitar tahun 2000, orang-orang liberal itu menulis buku menyerang kitab Uqudul Lujen. Di pondok dipelajari Uqudul Lujen? Tidak ada. Syekh Nawawi Banten itu menulis kitab namanya Uqudul Lujen fi bayani huquqiz zaujain, hak-hak suami istri. Nah, orang-orang liberal ya, orang-orang liberal itu orang-orang NU, sebagian istrinya kiai, anaknya kiai. Itu menulis kitab membantah karangannya Syekh Nawawi Banten. Nah, yang mengkritik bidang hadisnya ini doktor hadis, S2-nya di Syria, kemudian S3-nya di Malaysia. Doktor. Pada waktu berdebat dengan saya waktu itu, karena di bukunya saya menulis bantahan bersama teman-teman terhadap buku liberal itu. Termasuk kajian hadisnya kita salahkan semua. Pokoknya kita salahkan, nggak boleh benar. Saya salahkan. Nah, pada waktu berdebat di PBNU, kata yang dokter ini, namanya Ustadz Lutfi. Ini ada namanya Lutfi? Enggak, bukan ini. Dr. Lutfi Fathullah di Jakarta. Orang Betawi. Kata Ustadz Lutfi, ini Ustadz Idrus ini paling cuma lulusan sanawiyah, menulis ilmu mustalah hadis, membantah teori-teori hadis yang saya sampaikan. Saya ini doktor bidang hadis, dan saya ini dosen di 11 pasca sarjana. Mahasiswa saya calon dokter semua dalam bidang hadis. Ustadz Idrus ini apa? Paling lulusan sanawiyah. Dia apa? Menjatuhkan mental kan berdebat. Kita kan nggak mau kalah waktu itu. Ustadz, antum ini kan doktor dalam bidang hadis, dan saya sama antum dibilang sanawiyah. Iya. Coba saya tanya 5 pertanyaan di buku Anda. Anda halaman sekian bilang begini. Mengapa bilang apa dasarnya? Kedua halaman sekian bilang begini. Ketiga 5. Tolong dijawab. Karena menurut saya 5 itu diantara yang tidak benar, padahal lebih banyak dari itu yang tidak benar. Coba Anda saya tes dengan 5 itu sebagai dokter. Akhirnya dia menjawab yang kelima. 1, 2, 3, 4 gak dijawab. Karena gak jawab, terus saya bilang, Ustadz, antum ini dokter tapi mengecewakan. Mengapa dikasih 5 pertanyaan sama anak lulusan sanawiyah kayak saya gak bisa?
1, 2, 3, 4 gak dijawab, yang dijawab cuma nomor 5, itu pun jawabannya salah. Karena menurut saya yang benar begini, hanya dia itu emosi. Orang tuh kalau berdebat biasanya kalau takut kalah itu menjatuhkan mental lawan. Dan kita nggak boleh jatuh. Kalau kita digertak, harus gertak lebih keras lagi. Saya emang lulusan sanawiyah Ustaz, tapi jangan dikira gak ngerti. Lo sampian loh, dokter gak ngerti itu. Saya begitu waktu itu di PBNU, dan Kiai tahu, Kiai Sati tahu karena videonya ada di PBNU itu. Beliau masih jadi rois waktu itu, jadi wakil khatib, jadi apa? Tahun 2007 dulu. Artinya apa? Di Indonesia saudara-saudara kita yang doktor dalam bidang ilmu hadis rata-rata masih hadisi, belum alimun bil hadis, belum. Apalagi yang bukan doktor kayak kita, sama-sama hadisi sebenarnya.